Rani adalah seorang fresh graduate yang baru saja bekerja di sebuah perusahaan desain grafis. Karena masih pemula, ia sering diremehkan rekan-rekan kerjanya. Suatu hari, perusahaan mendapat proyek besar, tetapi rekan-rekannya enggan melibatkan Rani. Tanpa menyerah, Rani diam-diam membuat desain alternatif dan memberanikan diri memperlihatkannya pada atasan. Ternyata, desainnya yang sederhana tetapi kreatif justru dipilih klien. Sejak saat itu Rani terus lagi diremehkan dan desainer andalan. Budi bekerja di bawah pimpinan yang perfeksionis dan sering memberikan kritik pedas. Awalnya, Budi merasa tertekan dan ingin berhenti. Namun, ia memutuskan untuk mengubah pola pikirnya. Alih-alih menganggap kritik sebagai serangan, ia menjadikannya pelajaran untuk berkembang. Dalam waktu setahun, Budi mampu menguasai keterampilan baru dan akhirnya dipromosikan menjadi kepala tim. Bahkan bosnya yang keras mulai memujinya. Maya, seorang manajer pemasaran, gagal mencapai target penjualan selama 3 bulan berturut-turut. Ia hampir menyerah karena merasa tidak cukup baik. Namun, alih-alih larut dalam kegagalan, Maya mulai mencari strategi baru. Ia mengikuti pelatihan, meminta saran dari kolega, dan berani mengambil pendekatan berbeda. Hasilnya, penjualan timnya meningkat tajam, dan Maya mendapatkan penghargaan sebagai karyawan inspiratif. Dian adalah seorang karyawan yang selalu memberikan ide kreatif di setiap rapat. Namun, ia merasa idenya sering diabaikan oleh timnya. Daripada menyerah, Dian mulai mencatat semua idenya dalam sebuah proposal lengkap. Ketika momen yang tepat tiba, ia mempresentasikan ide itu langsung ke direksi. Ternyata, ide tersebut berhasil membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, dan Dian pun mendapatkan kenaikan jabatan. Raffi bekerja di bidang akuntansi, pekerjaan yang stabil tetapi tidak sesuai passionnya. Ia selalu merasa jenuh dan ingin mengejar mimpi sebagai fotografer. Dengan persiapan matang, Raffi mulai mengambil proyek fotografi di akhir pekan sambil tetap bekerja. Setelah 2 tahun, ia berhasil membangun portofolio dan akhirnya berani resign untuk fokus pada karir impiannya. Kini, Raffi menjadi fotografer terkenal dan tidak menyesali keputusannya. Yusuf sudah bekerja di perusahaan yang sama selama 10 tahun. Gajinya cukup, tapi ia merasa stagnan karena tidak ada peluang belajar atau promosi. Meski nyaman, ia sadar waktu terus berjalan. Akhirnya, Yusuf memutuskan keluar dari zona nyaman dengan mengambil program pelatihan manajemen dan mencari peluang kerja baru. Dalam setahun, ia mendapat posisi manajer di perusahaan lain yang memberinya tantangan baru dan peluang lebih besar.